mengimbaskan pada sesama rekan guru maupun kepada siswa. Jadi untuk tidak berlama-lama, berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Guru Tahun KPA untuk menyampaikan pengimbasan budaya positif di sekolah SMK Negeri 2 Dadas Barita. Silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Bambatu selaku moderator pada pertemuan kita pada hari ini, malam ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat saya, Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 2 Dadas Barita. Terima kasih buat kesempatan kepada saya tentang aksi nyata di SMK Negeri 2 Dadas Barita tentang budaya positif, yaitu yang dilibatkan pada istilah restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Kita mulai saja Bapak Ibu. Kita sebagai guru pasti sering melakukan hal ini di sekolah, karena memang kita berada di SMK yang notabene siswanya di teknik agak nakal sedikit atau sering melakukan pelanggaran, maka kita selalu melaksanakan seperti hukuman atau konsekuensi yang kita berikan kepada siswa kita. Tetapi hal itu semua tidak menunjukkan budaya positif. Budaya positif yang akan kita tunjukkan itu adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intensif dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Jadi Pak, membuat konsekuensi seperti yang tadi bukan menunjukkan budaya positif. Yang terdapat pada budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, yaitu mengubah paradigma kita sebagai pendidik dari stimulus respon ke teori kontrol, sehingga kita lebih humanis. Jadi kita bukan hanya sembarang menghukum, bahwa pendidikan yang sekarang digalakkan adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi kita harus mengetahui dulu mengapa anak melakukan hal yang seperti itu, sehingga kita membuat langkah yang kedua, yaitu konsep disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, sehingga terbentuk kepercayaan diri. Jadi disiplin berbeda dengan hukuman. Bukan berarti kita menghukum anak menjadikan dia disiplin. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa hal itu terjadi. Yang ketiga adalah hal yang menunjukkan budaya positif adanya keyakinan kelas. Nah, kita mengetahui di sekolah atau di kelas yang kita ampu, kita buat peraturan. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Tetapi kita membuat kesepakatan bersama antara si guru maupun si wali kelas dengan siswanya atau dengan muridnya. Tetapi kesepakatan itu bisa dilaksanakan. Jangan kita mengatakan kepada anak-anak, datanglah tepat waktu, sementara gurunya datang terlambat. Nah, jadi kita buat kesepakatan yang memang benar-benar si siswa dan si guru bisa melaksanakan bersama. Jadi tidak ada peraturan, yang ada keyakinan kelas. Kemudian budaya positif yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 2. Ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan psikis. Ini kebetulan salah ketik saya Bapak Ibu. Fisiologis itu adalah kebutuhan untuk ragawi kita. Kemudian psikologisnya adalah kebutuhan untuk memberikan rasa nyaman, rasa disayangi, harga diri, dan aktualisasi kita atau dihargai di kelompoknya. Jadi kita terkadang sering memang mempermalukan anak didik kita itu di depan kelompoknya. Padahal itu bukan menunjukkan budaya yang positif. Karena memang sudah ada kebutuhan. Kita sama-sama orang yang suka disayangi. Nah, anak didik kita pun seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru. Bisa kita lihat ada 5 posisi kontrol guru. Nanti ada
bisa saya katakan ada dia sebagai penghukum, ada dia pemantau, ada dia sebagai teman, ada dia yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, jadi kita semua posisi guru itu harus diposisikan sebagai manajer. Nah, yang terakhir yang keenam adalah adanya praktik segitiga restitusi. Nanti yang akan kita bahas lebih dalam bahwa segitiga restitusi ini adalah proses pengendalian siswa sehingga nanti siswanya menemukan kembali karakter. Jadi dia merasa bahwa karakter dia harus lebih kuat supaya dapat kembali ke kelompoknya. Jadi bukan merasa bersalah, tetapi dia lebih menyadari apa arti kegagalannya sehingga dia memiliki karakter yang kuat. Restitusi dalam proses dunia pendidikan. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini dia, restitusi itu memperbaiki diri atau memperbaiki karakter. Yang artinya siswa yang kita anggap nakal, dia harus dapat menjadi baik, tetapi bukan dengan cara menghukum. Nah, itu dia yang terjadi restitusi. Nanti ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nah, sehingga terjadi siswa SMK yang tidak lagi kita permasalahkan seperti yang tadi. Ini yang terjadi sampai yang peristiwa terakhir di kelasnya Pak Desyagian nih Pak ya. Ini merokok, berantem, cabut, ditangkap Satpol PP, hingga sampai pacaran di kelas. Ini di sekolah kita ini ada, ini nyata. Makanya tadi ini presentasi saya adalah kejadian yang nyata di sekolah kita. Nah, apa yang kita lakukan untuk ini? Yang pertama kita hukum. Itu enggak, ini masih situasi yang terjadi ke kita sekarang. Kita buat teguran. Kemudian kita buat sanksi, apakah dia dipanggil orang tuanya atau segala macam. Hingga pada saat pengembalian pada orang tua. Ya, dipanggil orang tuanya, kemudian dikembalikan. Itu yang kita lakukan masih sampai saat ini. Kemudian ternyata di langkah-langkah segitiga restitusi bukan seperti itu. Tetapi yang pertama adalah hal yang kita lakukan jika siswa kita melakukan kesalahan adalah yang pertama menstabilkan identitas. Apa saja kah itu? Yang pertama adalah anak yang sudah melakukan kesalahan pasti dia merasa anak yang gagal emosional dan tidak dapat berpikir rasional. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Jadi berarti kita melakukan pendekatan kepada siswanya. Kemudian kita harus membuat anak itu tenang. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa saja kita lakukan? Yang pertama kita harus memperhatikan kebutuhan dasarnya. Kemudian tadi teori kontrol anak. Dan kita tanyakan kenapa, apa alasannya. Bahkan kalau merokok pun dia Bapak Ibu, kita tanya kenapa. Itu di pendidikan sekarang. Jadi tidak langsung kenapa. Jadi sama ya Pak Sidwan, tadi ada kita sharing sedikit, ada menjudi. Kita tanya kenapa. Pernahkah kita bertanya seperti itu? Kenapa dia melakukan itu? Kenapa? Karena kita harus memahami anak itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Sekarang kita tanya, dia yakini apakah bermain judi itu benar tindakan yang benar apa tidak? Nah, ini sepertinya memang seperti anggapan kita muluk-muluk. Tapi memang inilah yang harus kita laksanakan di pendidikan yang berpusat pada murid. Ini posisi kontrol guru. Ada sebagai teman, kita buat anak didik kita jadi teman, kita malah dianggapnya sebaya. Kemudian ada yang pemantau, kita hanya tahu dia anak siapa, tinggal di lingkungan mana, apa yang dia percaya. Kemudian si pembuat merasa bersalah, contoh ya Bapak Ibu, kamu KPA yang sudah memberikan presentasinya. Pada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan dari apa yang dijelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ide dan saran kritik, kami persilahkan. Baik, yang pertama dari Bapak Dihite. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Dari penjelasan Ibu yang slide ketiga ya.
budaya positif perwujudan Indonesia yang kita sudah punya. Nah, tadi ibu menjelaskan bahwasannya menghukum anak itu tidak baik. Sementara kalau di sekolah kita bukan menjelek-jelekan ya. Kalau dilihat dari sisi kenakalan siswa, udah hampir imbang dia kena api. Jadi ada bayangkan dulu nanti kalau nggak diberikan hukuman apa yang terjadi. Bayangkan dulu, kita nggak munafik ini ya. Aman, roso koloningo, urus begitu. Rosel, roso, seperti kemarin main judi. Memang kita tanya kenapa? Karena ada uang, ada kesempatan, ada uang. Cebul. Kita bayangkan dulu, dapat di sekolah, niatnya langsung pulang. Jadi memang kalau nggak kita hajar memang, udahlah kalau yang ini banyak cincong ini kayak kata bakar bom dulu. Jadi kita nggak pernah ada di sini ya. Kalau ini ya baguslah ini bisa terlaksana. Ya tapi bagaimana dengan situasi siswa kita tadi? Kalau dia melakukan kesalahan seperti kita ketahui yang dipilih Pak Syekia, apa tindakan kita buat? Apa masih kita ajuan? Sedangkan saya aja di rumah, walaupun masih umur 3 tahun, udah saya mulai itu menghukum. Mau dibilang orang pun salah, terserahlah. Tapi sudah saya mulai itu menghukum walaupun hukumannya sesuai dengan umurnya. Aku udah ganti waktu tamu mutilasi. Tapi lihat juga. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Site. Pertanyaannya Bu bisa langsung dijawab atau kita Iya, silakan langsung Bu. aja. Terima kasih Pak Site. Dan saya memang selalu mengangkat, saya serius nih, saya selalu mengangkat sekolah kita. Bahkan Ibu moderator juga sering mendengar. Karena memang ada 2 SMK di satu kelompok kami, satu fasilitator yaitu SMK Pagaran kebetulan yang sama-sama kita SMK PK. SMK PK tapi siswanya tak PK. Nah itu kami sebutkan. Sebenarnya Bapak Ibu, proses menghukum ini, istilah menghukum adalah memberikan konsekuensi atas apa yang dia perbuat. Nah, mendidik kalau dikatakan dari filosofi Ki-Hajar Dewantara adalah menuntun. Saya tidak bisa mengatakan bahwa yang kita perbuat itu salah. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita membuat itu dengan cara pendekatan. Saya tahu Pak, karena saya juga punya anak, saya juga punya anak didik, dan kita sama-sama mendidik siswa kita yang begitu situasinya seperti ini asli ini dari SMK Negeri Universitas Barita. Ini situasi kita sekarang ini. Tetapi kita mendidiknya satu dengan jangan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kita panggil semua pihak yang terkait. Pertama seperti yang terjadi Pak Siagian, panggil orang tuanya. Pak Hasibuan juga mengatakan bahwa anak yang berjudi dipanggil orang tuanya. Kenapa? Harus kita tanyakan dulu pada orang tuanya, dan mereka harus tahu apakah kita sama-sama mendukung si anak itu melakukan hal seperti itu. Jadi untuk kalau hanya menghukum Bapak Ibu tidak selesai. Tetapi kita sudah berikan tadi 3 langkah restitusi, sudah kita tanya keyakinan, namun dia tidak berubah juga. Nah sekarang kita tanya yang terakhir adalah apa maunya. Kita harus sampai situ. Bapak Ibu, siapa tahu memang dia bukan lagi kalau sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai berkali-kali kita nasihati, kita buat penjelasan, kita buat keyakinannya, namun si anak tidak berubah di hadapan orang tuanya. Ya sekarang kita tanya, mungkin bahwa murid tersebut tidak lagi menginginkan belajar di sekolah. Dia mau belajar di luar. Ya jangan kita tahankan Bapak Ibu. Itu maksud saya, bukan berarti kita makan terus, bukan. Kita arahkan dia kemana. Jadi itulah budaya positif. Sebenarnya kalau kita saling mengenal, kita pasti akan tahu. Sedangkan 2 anak yang kembar identik saja, pasti ada beda sifatnya. Apalagi anak kita yang beragam dengan latar belakang yang berbeda. Nah itu maksud saya Bapak Ibu, bukan berarti kita mengaminkan atau mendukung yang ada, karena tidak boleh menghukum, tetapi lebih memahami si anak. Itu yang
kami peroleh dari filosofi Yazar Dewantara. Terima kasih Ibu moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu. Gimana Pak Hite, jawabannya sudah Ya. memuaskan? Memuaskan Pak? Pak. Ada nabi sih. Nah, kasih Oke, nama. Pak, selanjutnya Pak. Iya. Kepada Bapak Simalango kami persilakan Pak. Ada seorang anak kedapatan merokok. Sudah beberapa kali dinasihati oleh bapak ibu. Dan bahkan beberapa kali lalu memanggil orang tuanya. Ini mau kita hukum, ini mau kita kembalikan. Karena nggak sekali 2 kali lagi. Udah melebihi 3 kali. Kalau kita tanya apa tujuan kamu semua, ya harus mendapatkan ijazah. Tujuannya. Lalu kita panggil orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Ini anak ini nakal kali merokok. Kita panggil orang tuanya, kita tanya orang tuanya. Datang orang tuanya menjawab, memang sudah kami bebaskan di merokok. Apa jawabannya? Terima kasih. Oke Bu, bisa dikasih penangkapan kepada pertanyaan Bapak Simalango. Iya. Kami persilakan. Terima kasih Bu moderator. Terima kasih Pak Simalango. Tadi yang saya tangkap adalah bahwa siswa kita itu melakukan kesalahan karena merokok. Dan itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita. Saya ingat ada peraturan. Keyakinan sekolah kita bahwa sudah sepakat dari Dinas Pendidikan bersama dengan para guru dan siswa bahwa taraf siswa masih menuntut ilmu, belum dapat merokok. Di samping merokok menurunkan kesehatan, kan itu keyakinan sekolah kita. Dan ternyata siswa tersebut melakukan hal yang sama secara berulang, walaupun dipanggil sudah orang tuanya, dan orang tuanya memperbolehkan gitu ya Pak ya. Nah, saya kembalikan kepada keyakinan sekolah kita tadi. Di sini Bapak Kepala Sekolah, kalau memang sudah diperbolehkan seperti itu, tetapi di sekolah kita tidak memperbolehkan seperti itu. Jika memang orang tuanya tidak mendukung supaya tidak dilakukan seperti sekolah, saya rasa sekolah kita bukan sekolah yang tepat untuk dia. Berarti bisa dikembalikan sama orang tua. Iya, dikembalikan. Bukan hukuman. Bukan hukuman Pak. Karena memang kemauan dia sudah merokok, berarti dia sudah menganggap dirinya sudah pekerja, bukan lagi pelajar. Kita kan harus memahami dia, tapi dengan syarat kita harus mempertanyakan kepada kepribadian si anak tersebut. Itu Pak. Terima kasih Bu, saya kembalikan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Masih ada waktu? Sedikit ya. Silakan Pak Siagian. Menanggapi yang Ibu Butapia tadi memaparkan semua, betul. Tapi kita harus ingat, ya, ada pepatah mengatakan, di mana tanah dipijak, di situ langit. Kalau saya klasifikasikan sekolah di Tapan Utara, kita ini sekolah udah kelas 4. Kalau kelas 1 masuk ke DER, kelas 2 masuk sama suruh, kelas 3 masuk ke SMA 3. Yang tidak lulus SMA 3 yang masuk ke SMA 4. Jadi seperti yang Ibu paparkan tadi, itu cocoknya di DER. Cocoknya itu bagi orang yang mau belajar. Sementara di sekolah kita ini, yang putus asa dari sekolah yang lain masuk ke sekolah kita. Itu, apalagi di sekolah kita ini berpengaruh tempat, ya. Daripada harus bayar ongkos pergi ke SMA negeri lebih baik ke SMA kampung. Itu rata-rata penduduk anak sekolah yang penduduk di sekeliling, ya. Kemudian yang kedua ada juga pepatah mengatakan, saya rasa ini nggak bisa dipungkiri, murah di mulut mahal ditimbang. Gampang kita mengatakan tapi melaksanakan sulit. Coba kalau anak itu contohnya seperti yang di posisi Pak Simalango bilang tadi, itu anak ibu, nggak bisa dihukum. Saya rasa sampai di rumah itu mau ibu siksa. Makanya saya bilang tadi murah di mulut mahal ditimbang. Bukan berarti yang ibu paparkan tadi tidak benar, tapi di sekolah mana? Makanya tadi kembali ke penulisan, di mana tanah dipijak di situ mana diturun. Di sekolah mana itu sebenarnya itu? Kemudian untuk memimpin suatu kumpulan atau suatu kelas, ibaratkan itu kandang singa, kita harus memasukkan singa untuk memimpin itu. Jangan kita masukkan kambing untuk memimpin singa.
Masalahnya sekarang otak atau pikiran anak kita ini sudah seperti singa. Apakah harus kita bimbing mereka? Di mana kita sendiri seperti kambing, ya ditelan kita. Singkat. Ya. Ada waktu untuk Bapak kalau bicara ya. Nah, kemudian yang terakhir ya. Ini nggak bisa dipungkiri. Ibu bisa berdiri di situ karena disiplin orang tua ibu membimbing ibu. Disiplin guru pada saat ibu diajar. Mungkin ibu sudah lama udah dipukuli, udah dihukum lah. Seperti yang dulu pernah Bapak Simalango berikan sama saya. Mungkin kalau tidak seperti itu saya nggak di sini, Bu. Ya yang 4 poin ini harus di Ya, terima kasih Pak Siagian. Bagi kita semua rekan-rekan saya di sini, saya tidak pernah menomorkan setelah. Mungkin ini pendapat saya sebelum saya mengikuti guru penggerak. Saya merasa kecil hati dengan situasi sekolah kita. Tetapi Bapak Ibu, tidak ada perankingan di sekolah saat ini. Semua sama. Mau jadi nomor 1 kita menurut kita yang buat itu. Kita yang menciptakan budaya ini. Tahu nggak kita bagaimana perjuangan Del supaya mereka jadi memang yang diminati oleh masyarakat? Tahu nggak itu kita? Apakah kita sudah bekerja keras untuk sekolah kita? Kita guru di sana loh Pak. Kita yang membentuk lingkungan itu. Apakah kita semua sudah berkolaborasi, sudah bekerja sama? Seluruh aspek warga sekolah, bahkan sampai ke tukang kebun sekalipun. Nah, berjuang kita sampai sekolah saya asal diminati. Mari kita bertanya pada diri kita. Karena kenapa? Dulu STM Pancurnapi itu adalah sekolah yang dielu-elukan. Kenapa sekarang tidak? Jadi saya nggak setuju Pak kalau memang, atau kurang setuju kalau memang kita katakan bahwa kita adalah posisi nomor 4. Kita yang memposisikan seperti itu. Sementara kalau dunia pendidikan tidak pernah memposisikan SMK Negeri 2 Sebarika seperti itu. Buktinya kenapa kita dipercayakan untuk pusat keunggulan? Itu salah satu contoh. Mau dimereng dan sinakannya sudah mana pantas. Tetapi enggak, kita di dari dunia pendidikan, di mata dunia pendidikan itu tidak ada dianggap perankingan. Makanya Pak, sekarang perankingan untuk siswa tidak ada lagi. Kenapa? Karena kemampuan setiap siswa berbeda. Contoh, saya katakan walaupun mereka di jurusan gambar, yang si A lebih pintar menggambar garis, yang si B lebih pintar menggambar, katakanlah dulu menggambar di atas kertas yang satu pintar menggambar di AutoCAD, di laptop. Maka kita memberikan penilaian, ini untuk ini untuk ini. Jangan sama seperti Mak bilang, nggak bisa kambing membimbing singa. Sama itu Pak, tidak sama pelajaran yang diberikan oleh seorang guru kepada anak petani dengan kepada anak perbengkel. Tidak akan sama. Karena memang sudah dunianya berbeda. Berikanlah pelajaran bertani untuk anak petani, dan berikanlah pelajaran anak bengkel otomatis untuk anak perbengkel. Jadi disesuaikan Bapak. Memang tadi yang Bapak sebutkan tadi, ringan di mulut, berat di timbangan. Saya tahu ini Bapak Ibu, ini pekerjaan paling sulit. Malah yang terakhir ini yang dikatakan bahwa tugas utama seorang guru adalah penuntun di mata pelajarannya dan untuk membentuk karakter siswa. Tugas tambahan ini adalah tambahan. Dan ternyata saya sudah mengalami sendiri setelah aku Wakahumas bahwa tugas tambahan saya sudah dengan tidak saya sadari mengganggu tugas utama saya sebagai seorang guru. Itu saya mengakui itu Bapak Ibu. Jadi yang saya katakan di sini adalah budaya-budaya positif yang seperti ini. Bukan berarti kita tidak bisa menertibkan siswa, bukan berarti tidak menghukum. Tetapi coba kita bicara dari hati ke hati dengan anak didik kita, bahkan sebelum mereka melakukan kesalahan sekalipun. Itu yang kami mau terapkan di aksi nyata kami kali ini. Mudah-mudahan saya sendiri sebagai guru penggerak, bukan berarti saya dengan Ibu Lumban Batu sudah memberikan yang baik. Enggak, kita harus bekerja sama Bapak Ibu, sama seperti yang tadi yang dikatakan Pak Astur. Enggak bisa Pak Astur hanya mengerjakan sendirian mereka studi tersebut. Harus kita semua sama seperti budaya positif ini. Yang saya katakan, ada enggak anak didik kita jangankan menyalam,
menyapa, siang Pak, siang Bu, itu adalah salah satu budaya positif. Bahwa di BRP kita ngolo madeu, ololah selewat sama nih. Maka Bapak Ibu, bagaimana membiasakan itu? Mari Bapak Ibu, kalau memang anak tersebut kita tegur, boleh ngesap, karena memang kita harus mengendalikan emosi kita. Nah, itu yang dipelajari di sini. Boleh di akhir kata saya katakan, pembentukan budaya positif itu memang sulit kita lakukan, tetapi alangkah baiknya dilakukan, karena memang pendidikan kita adalah berpihak kepada murid. Demikian presentasi saya. Jika tidak ada lagi Bapak Ibu, saya Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Surabaya berbaju CGB yang teori segitiga restitusi tadi. Iya Pak. Saya rasa saya hanya mengapresiasi saja bahwa teori restitusi itu kebetulan sama konsepnya dengan sekolah anti perundungan atau anti bully. Nah, yang tadinya langkah-langkah penyelesaiannya adalah kerjasama. Ya, saya harap juga marilah nanti kita sama-sama di sekolah bahwa kasus-kasus yang ada juga sepertinya itu angkat dari kasus sekolah. Ya, saya rasa ini cukup untuk kalangan kita sendiri saja. Ya, kasus-kasus yang ini kita selesaikan dari sekolah, mari kita kerjasama. Kalaupun nanti ada persentase seperti ini nanti di Tikuk atau di mana saja pun, ya yang mengidentifikasi sekolah mau dipersedikit lah, artinya diminimalis, jangan jadi seolah-olah kita membawa SMK 2 itu begitu brutalnya, kita tahu di dalam begini, kita bawa keluar seperti itu. Terima kasih atas presentasi Ibu, semoga nanti segitiga restitusi ini dapat Ibu imbaskan ke Bapak Ibu yang lain, tidak hanya dengan presentasi seperti ini, tapi terlaksanalah di sekolah kita nanti. Mungkin itu saja himbauan atau apresiasi dari kami. Terima kasih atas presentasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sedikit saja menambahkan, sedikit saja. Intinya kita harus memahami anak didik itu. Memang ada anak didik kita itu yang memang harus dikerasi. Ada memang yang benar-benar dia harus dengan kelemah lembutan. Ada memang harus dipahami betul anak-anak itu. Karena begini, setiap perilaku ada tujuannya. Jadi dia berbuat seperti itu pun pasti ada tujuannya. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau. Karena dia kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga dia berlaku seperti itu. Jadi intinya bagaimana memenuhi kebutuhan si anak itu tujuan kita. Memenuhinya dengan cara yang tepat, dengan budaya-budaya positif. Itulah yang bisa saya tambahkan mungkin. Terima kasih buat apa ya? Kira-kira ada lagi? Bisa kita kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah kita diskusi pada malam hari ini, walaupun kita menyelipkan waktu untuk kami melakukan aksi nyata. Terima kasih juga Pak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah setia dalam diskusi budaya positif kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita memang benar-benar menjadi seorang guru penuntun kepada siswa kita yang berpihak kepada murid. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Mari kita duduk.